Halo guys, ketemu lagi dengan saya with channel YouTube Indri. Dimana di sini saya akan bahas mengenai bagaimana sih cara mama memberikan susu formula yang baik dan sehat buat dedek bayi kita ya. Terutama pada bayi-bayi kita yang berusia 0 hari sampai dengan 1 bulan ya, seperti itu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe dan di klik loncengnya supaya tahu channel YouTube saya yang terbaru ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dan mengapa sih harus diberikan susu formula pada dedek bayi ya. Ini tujuan utamanya yaitu biasanya bayi-bayi yang baru lahir pada usia 0 hari sampai dengan 3 hari atau 7 hari itu si ASI mamah belum lancar nih biasanya ya. Jadi nutrisi dedek bayi tidak terpenuhi. Jadi di sini diselingin sama susu formula ya, karena susu formula itu merupakan nutrisi buat bayi, di mana bayi kalau misalnya nutrisinya tidak terpenuhi akan mengalami yang namanya hipoglikemi ataupun bayinya lemas ya, seperti itu ya. Bisa juga kita berikan susu formula itu ada faktor lainnya, misalnya si mamahnya sakit ataupun faktor lain si mama perokok berat ataupun peminum alkohol ya dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya untuk memenuhi nutrisi bayi kita ya. Baik, di sini saya akan jelaskan alat-alat apa aja sih yang kita siapkan untuk menyiapkan susu formula buat dedek bayi kita ya. Yang pertama, kalau saya siapkan tisu ya, dimana tisu ini fungsinya yaitu untuk mencegah si dedek bayi itu terkena susu itu sendiri, misalnya kalau dia gumoh kena bajunya atau lehernya ya, jadi langsung diserap sama tisu ini, jadi baju si dedek bayi tetap higienis ya, itu tujuannya tisu ini ya. Terus yang kedua ada termos, dimana termos ini sudah diisi dengan air hangat ya, suam-suam kuku ya. Dimana cara pembuatan airnya yaitu airnya itu kita ambil air aqua atau air apa saja yang bersih, kita rebus sampai dengan mendidih 100 derajat ya. Setelah mendidih kita diamkan dulu sampai dengan terasa hangat suam-suam kukunya, baru kita masukkan ke dalam termos ini ya. Jadi nggak boleh dicampur ya, misalnya dari air termos dicampur dengan air aqua itu nggak boleh, karena setiap bayi sensitif ya, ada yang sensitif ada yang enggak, takutnya nanti kalau sensitif jadi mencret, ada timbul masalah baru terhadap bayi kita ya. Terus ada botol susunya, ini saya siapkan botol susu yang kecil ya. Terus ada cawan ya, ini cawan bentuknya seperti gelas ya, seperti gelas ataupun seperti tutup botol susunya ini fungsinya karena setiap bayi itu tidak ada yang sama ya, menyukai minum susu itu pakai empeng seperti ini ya. Ini kan ada empengnya ya, tidak suka semuanya bayi ya, jadi ada yang lebih suka pakai cawan. Jadi caranya diseduh dulu susunya di sini, susu formulanya baru dituangkan di sini, terus kita minumkan sedikit demi sedikit ke mulut dedek bayi ya. Terus ada sendoknya ya, sendok susu formulanya ya. Terus ada susu formulanya, terserah mama mau pilih merek apa aja ya, banyak merek lain ya. Terus ada septic gel ya, di sini kita fungsinya buat cuci tangan, karena prinsipnya tangan mama harus bersih sebelum mencuci, sebelum kita menyeduh susu formulanya ya, itu prinsip paling utama ya. Karena kita nggak tahu mama habis pegang apa aja langsung tiba-tiba buat susu formula buat dedek bayi, itu kuman masuk dari tangan mama ke dedek bayinya ya, jadi dedek bayi bisa sakit seperti itu ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya ya? Cara pembuatannya yang pertama prinsipnya mama harus cuci tangan dulu ya, cuci tangan pakai air mengalir, bisa dengan sabun ataupun dengan septic gel ya, seperti yang saya contohkan tadi septic gelnya ini ya. Cuci tangan dulu yang benar. Setelah itu mama ambil botol susu yang kosong ini tadi ya, isi air hangat yang sudah kita siapkan ya, kita isi dulu. Ini buka ya, memang sudah hangat ya, kita tuangkan ya. Karena saya mau buat 1 centong aja ya, jadi sampai di angka 1 saja ya. Ini sampai di angka 1 ya, terlihat jelas ya. Jadi caranya ambil airnya dulu ya, air hangatnya dulu, baru susu formula ya. Terus ambil susu formulanya ya.
Ini susu formulanya ya, diambil. Ini susu formulanya ya, 1 centong ya, sudah lihat jelas ya. Kita masukkan ke dalam botol susu tadi. Nih, kita masukkan. Setelah itu kita ratakan. Ini setelah rata, jangan lupa kita tes dulu apakah ini hangat atau terlalu panas ya buat dedek bayi kita ya. Caranya yaitu kita berikan susu formula ini dulu pada punggung tangan kita ya, seperti ini ya. Tuh terlihat jelas ya, seperti ini. Ternyata memang hangat ya, sudah sesuai, cocok kita berikan kepada dedek bayi kita. Terus kita berikan susu formulanya ini harus pelan-pelan kepada dedek bayi kita ya. Prinsipnya posisi dedek bayinya harus semi voller. Maksudnya semi voller di sini setengah duduk ya, digendong tapi setengah duduk ya, diberikan pelan-pelan. Dan hati-hati jika dedek bayinya misalnya muntah, batuk, tolong diperhatikan, takutnya kesedot ya. Terus kalau pemberian dengan cawan seperti ini ya, ini susu formulanya udah kita seduh. Ini cawannya tadi, lihat ya cawannya ya, kita masukkan di sini ya, seperti ini. Terus kita minumkan ke dedek bayinya sedikit demi sedikit yang ada bagian bibirnya ini ya, seperti itu ya. Setelah bayinya minum susu, terus sudah habis susu formulanya, jangan lupa berikan posisi yang nyaman buat bayinya. Boleh posisi miring ataupun telungkup ya, tapi sebelum itu semua jangan lupa disendawakan. Mama sering lupa nih karena buru-buru, biasanya ada pekerjaan yang lain, langsung aja ditaruh, jangan sampai seperti itu ya. Sendawakan dulu di dada ya, misalnya 5 menit lah ya, disendawakan seperti itu, baru diberikan posisi yang nyaman. Setelah selesai semuanya, diberikan posisi yang nyaman, dedeknya sudah di tempat tidur lagi, sudah rapi. Jangan lupa botol susunya dibersihkan, disterilkan. Nah, di sini kita cara mensterilkan botol susunya ya. Setiap 1 kali pemakaian langsung disterilkan ya. Pada prinsipnya cara mensterilkan botol susunya di sini saya kasih tahu ya, bahwa kita di sini punya steam sterilisasi ya, yang langsung dicolok ke listrik ya. Bisa juga kalau misalnya mamah tidak ada seperti alat steam sterilin itu yang langsung otomatis, itu pakai kukusan ya. Jadi di bawahnya itu diisi air dulu, terus ada pembatasnya. Setelah ada pembatasnya baru botol susunya disusun di situ, baru ditutup ya. Jadi nggak boleh lagi pakai dengan air dicampur dengan botol susu terus direbus bersamaan mendidih seperti itu ya, nggak boleh lagi. Jadi harus terpisah ya, seperti itu ya. Karena pada dasarnya ya seperti itu lebih efektif ya buat sterilin botol susu ya. Jangan lupa setelah semuanya disterilin, mama cuci tangan lagi ya, atau pakai septic gel lagi ya, karena prinsipnya tangan harus selalu bersih. Oke, thank you, sampai ketemu lagi, dah.